Nah, bagaimana coach kita membangun personal branding kita? Kita harus tahu dulu bahwa customer membeli 3 hal dari sebuah transaksi. Customer, saya pakai istilah customer ya, itu calon pembeli atau calon prospek atau calon mitra. Mereka membeli karena kualitas produknya, karena nama besar perusahaannya. Oke, paham sampai di sini ya? Jadi Anda perlu tahu bahwa sebelum orang membeli British Propolis, dia juga membeli diri Anda. Diri Anda dalam arti positif. Nah, sekarang saya mau tanya, di ruangan ini ada 1000-an orang lebih misalnya menjual produk yang sama. Setuju ya? Dengan tersebar di kota mana-mana. Berarti setiap orang berhak membeli dari mitra siapa saja. Setuju nggak? Setuju nggak? Oke. Produknya orang sudah butuh, produknya orang sudah kenal, produknya orang sudah minat, British Propolisnya sudah ada nama, masalahnya kitanya dikenal nggak? Kalau kitanya nggak dikenal, maka dia akan beli sama yang lain. Nah, berarti sekaligus kita keluarga besar dari BP, tetapi sekaligus masing-masing dari Anda harus berusaha mengangkat reputasi dan mengkomunikasikan kemampuan keahlianmu, supaya apa? Kita berlomba-lomba menjadi pilihan yang tepat, apakah di kabupaten kita, di kota kita, apa di provinsi kita, untuk orang membeli BP melalui kita. Yes, artinya apa? Produknya orang sudah kenal, perusahaannya orang sudah kenal, kualitasnya sudah teruji. Ustadz-ustadz, artis-artis, bahkan coach tadi sebelum tampil di sini juga minum 5 tetes dulu, karena kemarin-kemarin ini tenggorokan saya lagi nggak enak, saya minum, wah enakan. Nah, lambung saya kemarin nggak enakan, minum BP enakan. Nah, banyak sekali orang sudah merasakan khasiatnya, tetapi Andanya belum tentu dikenal. Yes, Andanya belum tentu dikenal, berarti dia akan membeli kepada orang yang dia lebih kenal dan lebih percaya. Berarti tugas kita membangun terus masing-masing kepercayaan orang di lingkungan kita untuk bisa memasarkan lebih banyak lagi. Yes? Oke, kita lihat di sini. Makanya kita mau belajar personal branding adalah tentang bukan cuma menjual produk, bukan cuma tentang menjual nama besar perusahaan, tapi juga menjual dirimu dalam arti positif ya. Reputasi, pelayanan, kemampuan, dan juga bagaimana mengedukasi market. Nah, bagaimana caranya coach? Kita lihat komponennya ya. Inilah komponennya bicara brand. Oke, kita bermain sedikit ya. Waktu lalu saya sudah mainkan, tapi kita perjelas lagi hari ini. Saya sebut satu kata, teman-teman sebut satu merek, boleh ya? Yang umum-umum aja ya. Kita bagi contoh kasus saja. Oke, tahapan. Nah, oke. Diputer. Ayo. Saya cuma bilang diputer loh, langsung kok keluar merek di pikiranmu, ya kan? Apapun minumannya, apapun makanannya, minumnya selalu. Oke. Nah, jadi itu contoh bagaimana orang memasukkan sebuah brand dari sebuah produk. Tapi kita nggak bahas ke situ ya. Kita bahas dari sisi manusianya. Manusianya. Oke. Kalau saya bilang, dunia pendidikan anak, siapa di pikiranmu? Padahal banyak gak pendidik anak di dunia ini? Banyak gak pendidik anak di Indonesia? Tapi ingatnya Kak Seto. Kalau saya perjelas lagi, Kak Seto selalu pakai baju? Selalu pakai baju? Batik. Itu nyantol. Oke. Ya, sekarang tes lagi. Dunia fitness. Siapa orang yang ada di pikiranmu? Lihat. Ini contoh, berarti manusianya bisa disadari. Ya, inilah, coba lihat ya. Ada awareness, bicara seberapa banyak orang menyadari Anda. Menyadari kehadiran Anda, tahu profesi Anda, tahu kemampuan Anda, tahu penawaran Anda, tahu produk Anda, kompetensi Anda, seberapa banyak orang sadar. Nah, semakin banyak orang menyadari, tidak cukup. Apakah dia punya persepsi yang positif atau negatif? Dia punya persepsi yang baik atau buruk? Dia punya persepsi yang oke atau tidak oke? Itu sangat dibutuhkan, namanya kualitas. Nah, kualitas ya. Oke, kita lihat di sini. Apa yang saya mau katakan kepada Anda semuanya? Berarti kalau Anda membangun personal branding Anda harus bisa membangun yang namanya kesadaran orang terhadap Anda. Coba lihat.
Ya, awareness dulu. Dan itu butuh waktu, tetapi itu akan meluas dan meluas dan meluas. Kita lihat sama-sama di sini. Oke? Saya tunjukkan kepada Anda konsepnya ya. Misalnya, si A. Lihat di layar, si A ya. Ternyata yang menyadari dirinya cuma lingkungannya saja di sini. Ya, keluarganya, tetangganya. Kalau cuma keluarga dan tetanggamu saja yang menyadari bahwa apa yang Anda punyai, sesuatu yang berkualitas, atau kemampuan Anda, atau produk Anda, maka penjualan Anda sedikit. Kita harus perluas pengaruh kita, atau disebut dengan circle of influence. Ya, kita harus perluas supaya lebih banyak lagi yang menyadari, kalau ingat kita, dia bisa ingat, oh mau beli BP sama kita, mau join mitra sama kita. Nah, ini pengaruh ini yang kita harus perluas. Bisa paham ya? Semakin banyak orang tahu Anda, percaya sama Anda, mengetahui apa yang Anda tawarkan, dan juga atau reputasi Anda baik, inilah menjadi sebuah faktor branding. Kenapa? Ketika nantinya Anda prospek, Anda menawarkan, atau Anda menjual, Anda akan menjadi salah satu pilihan yang ada di pikiran mereka daripada orang yang lain. Nah, artinya apa? Kita berlomba-lomba untuk bisa membangun kepercayaan orang. Nah, ini mudah nggak zaman sekarang? Jauh lebih mudah dibanding dulu. Karena kita ada di zaman sosial media. Kita di Batam bisa mempengaruhi satu Indonesia. Kita di Solo, kita di Makassar bisa mempengaruhi. Dan bisa nggak kita di Makassar, tapi mitra-mitra kita tersebar di berbagai kota lain dan belanja dari kita? Bisa? Apakah diizinkan di BP? Boleh ya? Oke. Nah, artinya kita lihat bahwa bagaimana Anda mempengaruhi itu sangat penting. Nah, berarti kita harus membangun kesadaran orang tentang kita. Tetapi kesadaran saja nggak cukup, harus persepsinya bagus. Contoh, oh ya aku tahu tuh, jangan nama dia deh, dia nggak bertanggung jawab. Wah, dia itu janji-janji tapi suka nggak ditepati. Nah, itu berarti persepsinya buruk. Saya kasih simpel begini, ilustrasi. Mau makanan kita seenak apapun, kita jago masak. Tapi kalau banyak orang tidak tahu kita jago masak, maka makanan itu tidak laku. Ada orang masaknya mungkin biasa-biasa saja, sedang-sedang. Tapi dikenal banyak orang, mulai diminati banyak orang, nggak heran dia lebih laku. Jadi, kualitas saja tidak cukup, harus didukung dengan kesadaran dan persepsi orang. Nah, sebaliknya, kesadaran orang tetapi tidak didukung dengan kualitas, itu juga menghancurkan. Nanti saya kasih skemanya ya, jadi Anda bayangkan. Oke, saya kasih ilustrasi, izinkan lagi sebagai contoh studi. Ya, contoh studi. Saya kasih lihat dua logo. Nanti Anda responi di kolom chatting ya. Kita belajar studi kasus dulu. Nah, oke, kalau jangan search di Google ya. Kita lihat. Misalnya saya kasih logo ini. Ada yang tahu nggak ini apa? Kalau tidak tahu tulis tidak. Oke. Ya, wajar kalau Anda tidak tahu. Saya juga tidak tahu ya. Saya cuma asal-asalan ambil. Anda tahu ini adalah nama maskapai di sebuah negara kecil, kayak sebuah maskapai penerbangan. Berarti kita coba ya, berarti secara kesadaran Anda tidak tahu Rusia itu apa ya? Logo itu Anda nggak pernah tahu. Kira-kira Anda pernah kecewa nggak sama dia? Tidak. Anda pernah puas nggak sama dia? Tidak. Karena Anda tidak pernah berurusan dengan merek itu. Paham ya? Anda tidak tahu, Anda tidak kenal, makanya Anda tidak puas. Anda juga tidak kecewa. Netral. Dan kualitasnya juga kita tidak tahu. Oke. Ya berarti Rozia sesuatu yang tidak disadari, tidak diminati, dan Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Wajar. Nah, bisa jadi juga Anda kehadirannya seperti itu di sebuah daerah. Apa ya itu BP? Apa ya? Siapa ya si Pak Budi itu? Atau siapa ya Pak Uje itu misalnya? Nah, kita harus membangunnya. Nah, sekarang jawab ya. Kalau dua merek ini Anda tahu nggak? Dua merek ini. Secara sadar tahu nggak? Pasti tahu ya. Oke, sekarang jawab ya. Kalau ingat Lion, apa satu kalimat atau satu kata yang muncul di persepsi Anda? Persepsi pribadi nih, review pribadi. Dan kalau Garuda, apa yang muncul di pikiran Anda? Nah, ini kan persepsi pribadi orang loh, ya.
Setiap kali saya tanya, ada kesan begini, oh Lion murah, nah, kesannya bagus dong murah, tapi suka delay, suka telat gitu ya. Kadang-kadang servisnya kurang bagus. Garuda mahal, oh tapi apa? Tapi bagus, lebih on time, lebih berkelas gitu. Nah, Anda yang jawab loh, bukan saya, ya. Nah, berarti kesan itu muncul secara persepsi. Jadi sudah bayangan Anda sudah terbentuk ya. Anda tahu secara awareness, tapi persepsi di pikiran orang beda-beda, itu tergantung dengan kualitasnya. Oke? Nah, contoh lagi ya. Contoh lagi misalnya, kita lihat sama-sama. Dan setiap orang berhak loh punya persepsi. Lihat tuh di chatting. Setiap orang punya persepsi yang beda-beda. Bagaimana pengalaman dia dengan hal tersebut. Oke, sekarang lanjut lagi. Misalnya Anda dikasih mobil. Ya, Anda pilih Chevrolet Captiva atau Wuling Almas. Ayo jawab. Gratis nih, gratis. Pilih yang mana? Captiva Chevrolet. Kenapa memangnya? Kalau Wuling apa di pikiran Anda? Produk Cina. Saya mau beritahu Anda satu informasi. Chevrolet Captiva adalah Wuling. Ya, terjebak Anda. Baru tahu kan? Saya juga baru tahu ya. Waktu saya punya klien Wuling ya, beberapa tahun lalu ya, 2 tahun lalu mungkin ya. Bosnya bilang gini, kalau di Amerika Tengah, kalau Anda beli di Thailand itu Chevrolet Captiva, General Motor kerjasama dengan Wuling. Tetapi kalau di Indonesia namanya Wuling. Terjebak berarti kita itu punya persepsi terhadap merek, padahal itu isinya sama, cuma beda logo. Yes, ya. Dan inilah kenyataan yang ada di dunia seringkali. Boleh ya, saya kasih pandangan Anda lagi. Siapa yang tahu nama perusahaan Panaruk? Ada yang tahu nggak? Ada di Cikupa, ada di Brebes. Nah, oke. Kalau yang nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau yang nggak tahu, bilang nggak tahu. Nah, nggak tahu kan? Kebanyakan nggak tahu ya. Sekarang saya ganti ya. Siapa yang tahu Adidas? Nah, saya kaget waktu saya ke pabriknya, itu Adidas yang kita beli di luar negeri, itu dibuat di Brebes. Ya, dibuat di Tangerang. Nah, tapi nggak boleh dijual di pangsa pasar Indonesia. Ya kan? Nah, wah saya kaget. Wah, keren banget ini. Jadi kita kadang-kadang bangga beli dari Jepang, beli dari Hong Kong. Ternyata buatan Brebes. Nah, sedangkan yang dijual di Indonesia, mungkin dibuat di Thailand, di Myanmar, di Vietnam. Contoh kalau Anda beli baju misalnya apa? Mango, Zara. Ya, lihat di belakangnya. Biasanya buatannya itu Bangladesh, biasanya buatannya ya negara-negara ketiga. Nah, sedangkan yang dibuat di Indonesia itu dijual di negara lain. Itu namanya cross country. Itulah kekuatan brand. Ya, satu lagi saya mau beritahu. Ini contoh brand secara produk. Ya, tetapi yang saya mau fokuskan adalah secara diri Anda. Ya, sudah dapat gambaran ya? Apakah banyak orang menyadari Anda? Apakah Anda kualitasmu dan kemampuanmu, produkmu diketahui orang banyak, khususnya kita ya. Terus, apakah persepsi orang bagus? Kalau tidak, ini akibatnya. Kita lihat. Nah, ini difoto baik-baik ya. Difoto baik-baik. Kalau personal brandingmu buruk, walaupun kualitasmu bagus, produkmu bagus, maka secara individu kita slow menjalankannya. Oke? Ini bisa terjadi. Jadi, misalnya, yang tadi saya bilang, orang bisa masak enak, tapi tidak terkomunikasikan. Jadi nggak ada yang pesen. Orang nggak tahu Anda jalani BP, orang nggak tahu Anda punya produk yang bagus, orang nggak tahu kemampuan Anda, orang nggak tahu reputasi Anda. Ya, jadi jalannya bisnisnya agak lambat. Karena tidak diketahui banyak orang. Oke, sekarang kebalikannya, ada orang brandingnya kekencengan. Wah, kenceng sekali brandingnya, tapi kualitasnya jelek. Itu cara tercepat menghancurkan kualitas. Bisa paham? Kenapa? Karena banyak orang beli, banyak orang tahu, begitu beli kecewa. Aduh, makanannya nggak enak ternyata, basi. Wah, promonya kenceng, tapi ternyata kita makan basi. Wah, ternyata kita hubungi nggak dibalas. Kita mau nanya apa, lambat pelayanannya. Itu bisa terjadi. Ya.
Setuju nggak kalau saya bilang gini, pernah nggak Anda karena mau beli barang secara online, adminnya lama respon, kita beli sama yang lain? Karena pelayanannya mungkin buruk. Ya, diresponinya besok gitu, 2 hari baru responnya. Akhirnya kita beli di toko sebelah. Nah, artinya apa? Berarti kualitas dan branding harus dibangun. Sebenarnya ya, kalau Anda mau branding saja, tidak usah perhatikan kualitas, itu gampang banget. Bikin aja skandal, udah langsung branding masuk lambe turun, udah dikenal, follower bertambah. Tapi bukan itu kan? Banyak YouTuber, vlogger buat cara begitu sekarang kan? Bagi-bagi makanan sahur, bagi-bagi sembako, isinya sampah. Wah, viral. Itu namanya apa? Dikenal, tetapi tidak berkualitas. Bahkan ini mohon maaf ya, tapi ini bukan cara-cara yang baik ya, dan secara agama juga nggak bagus, tapi ini yang banyak dilakukan orang. Setuju nggak? Cuma cari sensasi. Ini mohon maaf ya, sebaliknya. Anda dengar dulu. Kita lihat nih. Nggak usah belajar branding deh, coach. Ternyata banyak tuh cepet caranya. Dia cuma begini nih. Wanita, mohon maaf. Halo Bapak Ibu. Modal buka-bukaan. Wah, langsung followernya banyak. Itu namanya nggak berkualitas. Setuju? Branding dapat nggak? Branding dapat nggak? Selebgram zaman sekarang modalnya kan cuma buka-buka begini. Malam-malam. Gitu. Branding dapat. Iya, target marketnya siapa? Pria mesum. Ya, jadi kita nggak belajar begituan. Yang kita belajar adalah kualitas. Kualitas diri, kualitas produk, kualitas layanan, dan dibrandingkan. Nah, kalau mau cara-cara cuma branding tidak ada kualitas, percuma. Itu gampang. Itu yang dibuat settingan-settingan. Wah, sengaja bertengkar supaya naik lagi rating. Kita nggak belajar seperti itu. Ya, dan saya tahu di BP punya value-value yang sangat tinggi untuk menjalankan sebuah bisnis. Setuju? Kualitas diri, kualitas produk, kualitas mitra dibangun, pembinaan ada supaya Anda jadi pribadi berkualitas. Dan ketika Anda berkualitas, itu pun nggak cukup. Sudah berkualitas, komunikasikan dong kualitasmu. Buat orang banyak tahu kualitas Anda, supaya dari kualitas diri terjadi transaksi pada Anda. Yes? Oke, siap? Nah, sudah dapat konsep dulu ya. Kalau udah dapat konsep, nanti gampang. Oke, saya baca dulu di kolom chat ya, komen-komennya. Oke, kita lihat. Oke, setuju ya? Thank you. Kita lanjut. Coach, kalau seandainya personal brandingnya jelek, kualitasnya juga buruk dalam menjalankan bisnis, maka bisnismu akan stuck. Tidak banyak yang kecewa, tidak banyak yang puas. Berarti kesimpulannya kalau Anda mau punya bisnis yang sukses, Anda harus bangun kualitas diri, produkmu berkualitas, timmu berkualitas, menjadi leader yang berkualitas, dan dibrandingkan. Nah, itu mantap banget. Tugas saya selama 2 pertemuan ini, saya cuma bisa membantu Anda dalam proses branding. Tetapi kualitas tanggung jawab masing-masing. Janji ya, siapa yang mau janji mau terus membangun kualitas diri, menjaga nama baik kualitas produk, etika bisnis, itu tugas Anda ya. Karena kalau brandingmu sudah bagus tapi kualitas dirimu tidak mendukung, maka itu akan berakhir pada kehancuran.